Setiap malam, suamiku memaksa aku meminum teh herbal agar tidur lelap. Karena curiga, aku membuangnya dan mengikutinya ke taman belakang yang selalu terkunci rapat. Di balik jendela paviliun tua itu, aku melihatnya sedang memeluk seorang anak lumpuh di kursi roda. Tapi saat anak itu menoleh ke arahku, duniaku seketika runtuh. Wajah anak itu ternyata. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Jam dinding kayu di ruang tengah berdentang 10 kali. Suaranya bergema, mengisi kesunyian rumah besar yang terasa terlalu luas hanya untuk kami berdua. Seperti biasa, itu adalah tanda. Aku duduk bersandar di kepala ranjang, pura-pura membaca novel yang halamannya tidak kubalik sejak 15 menit lalu. Telingaku justru sibuk mendengarkan suara langkah kaki dari arah dapur. Suara sendok beradu dengan dinding keramik gelas. Kling, kling, kling. Aroma itu datang lebih dulu sebelum sosoknya muncul. Aroma melati yang pekat, dicampur dengan bau tanah basah dan rempah yang tajam. Bagi orang lain, mungkin ini aroma spa yang menenangkan. Tapi bagiku, ini adalah aroma ketidakberdayaan. Pintu kamar terbuka. Damar masuk dengan senyum hangatnya yang khas. Di tangannya, sebuah muk keramik berwarna hijau tua mengepulkan uap panas. Waktunya istirahat. Sayang, ucap Damar lembut. Terlalu lembut, sampai rasanya seperti bujukan seorang perawat pada pasien rumah sakit jiwa. Ia duduk di tepi ranjang, menyodorkan gelas itu padaku. Aku nggak terlalu ngantuk malam ini, Mas. Boleh nggak aku skip tehnya? Tanyaku pelan. Aku mencoba menatap matanya, mencari celah negosiasi. Damar menghela napas panjang, seolah aku adalah anak kecil yang menolak makan sayur. Tangannya yang besar dan hangat membelai rambutku, turun ke pipi, lalu berhenti di dagu. Ia menatapku lekat. Kania, kita sudah bahas ini, kan? Dokter bilang kamu butuh tidur berkualitas. Kamu ingat minggu lalu? Kamu histeris tengah malam karena mimpi buruk. Aku cuma mau kamu sembuh, Nia. Aku mau istriku yang ceria kembali. Kata-katanya menusuk rasa bersalahku. Damar benar. Sejak kejadian itu, kejadian yang bahkan samar-samar di ingatanku, emosiku memang tidak stabil. Aku sering cemas berlebihan. Damar adalah suami siaga yang merawatku. Menolak pemberiannya terasa seperti aku tidak menghargai usahanya. Maaf, Mas, gumamku. Aku menerima gelas itu. Hangat. Cairannya berwarna coklat keruh. Aku menahan napas, lalu meneguknya. Rasanya pahit, getir, dengan sedikit rasa manis yang aneh di ujung lidah. Seperti pemanis buatan yang dipaksa menutupi rasa obat. Damar tidak beranjak. Ia tetap duduk di sana, menatapku. Ia selalu begitu. Ia tidak akan pergi sebelum memastikan tetes terakhir masuk ke tenggorokanku. Habiskan, bisiknya pelan. Biar tidurnya nyenyak. Setelah gelas itu kosong, ia mengambilnya, mengecup keningku lama sekali, lalu mematikan lampu utama. Hanya lampu tidur remang-remang yang tersisa. Selamat tidur, Kania. 15 menit kemudian, efek itu datang. Bukan rasa kantuk yang wajar, tapi seperti ada tirai hitam yang ditarik paksa menutupi otakku. Tubuhku berat, seolah tenggelam ke dalam kasur. Sebelum kesadaranku hilang total, aku samar-samar mendengar suara kunci pintu diputar dari luar. Klik. Selalu begitu. Damar mengurungku demi keamananku sendiri. Dan aku, seperti kerbau dicocok hidung, membiarkan kegelapan menelan diriku. Sinar matahari pagi yang menembus celah gorden terasa seperti jarum yang menusuk mataku. Aku terbangun dengan kepala berdenyut hebat. Mulutku terasa kering dan pahit, sisa rasa teh semalam masih menempel di langit-langit mulut. Aku butuh air. Segera. Dengan langkah sempoyongan, aku turun dari ranjang. Jam menunjukkan pukul 7 pagi. Damar pasti sudah mandi dan bersiap kerja. Aku berjalan keluar kamar, pintu sudah tidak terkunci. Tentu saja. Damar selalu membuka kuncinya sebelum aku bangun, membuatku kadang ragu apakah bunyi klik semalam hanya halusinasiku atau nyata. Saat melewati rak sepatu di dekat pintu samping yang mengarah ke garasi, langkahku terhenti.
Di sana, di deretan paling bawah, tergeletak sepatu bot karet milik Damar. Sepatu yang biasanya ia pakai kalau sedang membetulkan genteng atau berkebun. Tapi ada yang aneh. Sepatu itu basah. Dan bukan hanya basah, tapi penuh dengan lumpur merah yang lengket. Bongkahan tanah liat menempel di sol geriginya, bahkan ada sisa rumput liar yang terjepit di sana. Aku mengerutkan kening. Semalam tidak hujan. Cuaca panas terik seharian kemarin. Halaman depan rumah kami sudah di paving block, tidak ada tanah terbuka kecuali pot-pot bunga kecil. Dari mana datangnya lumpur sebanyak ini? Kania, kok melamun di situ? Suara Damar mengejutkanku. Aku menoleh cepat. Ia sudah rapi dengan kemeja kerjanya, tampak segar dan wangi, kontras sekali dengan penampilanku yang kusut. Mas. Aku menunjuk sepatu bot itu. Ini kok kotor banget? Semalam kamu keluar? Wajah Damar berubah. Hanya sepersekian detik, ada kilatan kaget di matanya, tapi dengan cepat tertutup oleh senyum santainya. Oh, itu. Ia berjalan mendekat, mengambil sepatu itu dan dengan santai memasukkannya ke dalam kantong plastik hitam. Semalam pipa saluran air di belakang agak rembes. Aku cek sebentar takut banjir. Ternyata cuma keran yang kurang kencang. Di belakang, tanyaku sangsi. Taman belakang kan dikunci, Mas. Katamu kuncinya hilang dan temboknya mau roboh. Jadi bahaya kalau ke sana. Damar tertawa kecil, tawa yang terdengar renyah namun tidak sampai ke matanya. Ya namanya juga darurat. Sayang. Aku congkel sedikit pintunya. Nanti aku panggil tukang buat benerin permanen. Udah jangan mikirin pipa. Kamu mandi gih, sarapan udah disiapin Bei Surti. Ia mengecup pipiku kilat, lalu berjalan cepat menuju mobilnya. Aku berdiri mematung. Penjelasannya masuk akal. Sangat masuk akal. Tapi, entah kenapa, instingku berteriak ada yang salah. Lumpur di sepatu itu bukan lumpur biasa. Itu tanah merah basah, jenis tanah yang hanya ada di bagian paling ujung lahan kami, dekat hutan bambu pembatas kompleks yang rimbun. Dan satu lagi, pipa air di rumah ini letaknya di samping, bukan di belakang. Kepalaku kembali berdenyut sakit. Apakah aku yang terlalu curiga? Apakah ini bagian dari paranoiaku? Atau memang ada sesuatu di halaman belakang yang Damar sembunyikan dariku? Malam ini, aku bertekad untuk tidak tidur. Rasa curiga soal sepatu bot itu terus mengganggu pikiranku sepanjang hari. Aku mencoba bertanya pada Bei Surti, asisten rumah tangga kami yang sudah bekerja sejak aku menikah dengan Damar, tapi ia hanya menggeleng dengan wajah ketakutan. Ibu jangan banyak pikiran, nanti bapak marah, begitu katanya sambil buru-buru mencuci piring. Reaksi Bei Surti justru semakin memvalidasi kecurigaanku. Ada rahasia di rumah ini. Jam 10 malam. Ritual itu dimulai lagi. Damar masuk membawa muk hijau itu. Aromanya masih sama memuakkannya. Kali ini, aku sudah siap. Makasih, Mas, kataku sambil menerima gelas itu. Aku memaksakan senyum selebar mungkin. Oh iya, Mas, tolong ambilkan charger HP-ku di ruang kerja dong. Kayaknya ketinggalan di sana. Damar menatapku sebentar, lalu mengangguk. Tunggu sebentar ya. Jangan lupa diminum mumpung hangat. Begitu punggung Damar menghilang di balik pintu, aku bergerak secepat kilat. Jantungku berpacu kencang seolah mau meledak. Aku melompat dari kasur, berlari kecil ke sudut kamar tempat sebuah pot tanaman Sansevieria, lidah mertua, berdiri tegak. Tanaman ini hadiah dari ibuku. Konon, lidah mertua adalah tanaman paling tangguh, bisa hidup di kondisi apapun, bahkan menyerap racun udara. Maaf ya, bisikku pelan. Aku menuangkan seluruh isi muk itu ke dalam pot. Cairan coklat pekat itu meresap cepat ke dalam tanah. Aku mengibas-ngibaskan sisa tetesan, lalu segera kembali ke kasur. Tepat saat aku menarik selimut, Damar masuk kembali. Nih, chargernya, katanya sambil meletakkan kabel di nakas. Matanya langsung tertuju pada gelas kosong di tanganku. Senyum puas terbit di bibirnya. Wah, pinter istriku. Langsung habis. Iya, haus banget rasanya. Jawabku, berusaha agar suaraku tidak terdengar gemetar. Damar mengambil gelas itu. Ya udah, sekarang bobo ya.
Ia mematikan lampu. Seperti biasa, ia menunggu beberapa saat. Aku mengatur napasku, membuatnya berat dan teratur, meniru irama napas orang yang tertidur pulas. Aku memejamkan mata rapat-rapat, berdoa agar Damar tidak menyadari sandiwaraku. 5 menit berlalu. 10 menit. Aku mendengar Damar berdiri. Ia membungkuk sedikit, mungkin mengecek wajahku. Hembusan napasnya terasa di pipiku. Aku menahan diri untuk tidak berkedip atau menelan ludah. Tidur yang nyenyak. Sayang, bisiknya. Nada suaranya berbeda. Tidak ada kehangatan di sana. Hanya nada dingin dan datar. Langkah kaki terdengar menjauh. Pintu kamar dibuka, lalu ditutup. Dan kemudian, bunyi yang paling aku benci itu terdengar. Klik. Pintu dikunci dari luar. Aku membuka mata dalam kegelapan. Jantungku berdetak begitu kencang sampai telingaku berdenging. Aku selamat dari minum racun itu malam ini. Tapi sekarang, aku terkurung. Dan Damar, dia bebas melakukan apapun di luar sana. 2 hari berlalu sejak malam aku membuang teh itu. Selama 2 hari itu pula, aku bermain drama. Aku berpura-pura pusing saat bangun pagi, berpura-pura masih mengantuk, agar Damar percaya obatnya bekerja. Aku membuang teh itu setiap malam dengan berbagai trik, ke dalam botol minum kosong yang kusembunyikan di bawah kasur, atau ke wastafel kamar mandi saat Damar lengah. Tubuhku terasa jauh lebih segar. Kabut di kepalaku mulai menghilang. Ingatanku perlahan menjadi lebih tajam. Dan dengan kesadaran yang pulih, rasa takutku semakin menjadi-jadi. Pagi ini, saat Damar sudah berangkat kerja, aku memberanikan diri mengecek pot lidah mertua di sudut kamar. Apa yang kulihat membuat darahku berdesir hebat. Tanaman lidah mertua itu hancur. Daun-daunnya yang biasanya tebal, keras, dan berwarna hijau tua dengan corak kuning tegas, kini layu terkulai. Bukan sekadar layu karena kurang air, tapi membusuk dari pangkalnya. Warnanya berubah menjadi coklat kehitaman dan berlendir, seolah-olah baru saja disiram air keras atau zat kimia yang sangat korosif. Aku menyentuh salah satu daunnya, dan daun itu langsung patah di tanganku, meninggalkan bau menyengat yang samar. Bau bahan kimia. Tanganku gemetar hebat. Aku mundur perlahan sampai punggungku menabrak lemari. Ya Tuhan! Selama ini, Damar bukan memberiku teh herbal. Dia meracuniku. Atau setidaknya, memberiku obat penenang dosis sangat tinggi yang bahkan mampu membunuh tanaman paling tangguh di dunia dalam waktu 2 malam. Apa tujuannya? Apakah dia ingin membunuhku perlahan? Atau dia ingin membuatku gila? Pantas saja aku selalu bangun dengan kepala sakit. Pantas saja ingatanku tentang masa lalu terasa samar dan putus-putus. Zat ini menghancurkan sarafku perlahan-lahan. Tiba-tiba, rasa takut itu berubah menjadi kemarahan. Kemarahan yang dingin dan tajam. Aku bukan wanita lemah yang bisa dipermainkan begitu saja. Aku melihat jam dinding. Pukul 10 pagi. Damar baru akan pulang jam 6 sore. Aku punya waktu. Aku mengambil gunting, memotong habis tanaman yang mati itu, memasukkannya ke kantong plastik berlapis-lapis agar baunya tidak tercium, lalu menyimpannya di bagian paling dasar tempat sampah di luar rumah. Aku mengganti tanah di pot itu dengan tanah dari halaman depan, dan menancapkan tanaman palsu dari plastik yang bentuknya mirip lidah mertua. Dari jauh, Damar tidak akan sadar bedanya. Malam ini, aku harus bertindak malam ini. Aku tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Aku harus tahu kemana dia pergi setiap malam setelah mengunci kamarku. Kuncinya adalah pintu taman belakang. Damar selalu melarangku ke sana dengan alasan renovasi. Tapi aku tahu, jawaban dari semua kegilaan ini ada di balik tembok tinggi itu. Malam Jumat. Suasana di luar lebih dingin dari biasanya. Angin kencang membuat ranting pohon mangga di depan rumah mengetuk-ngetuk jendela, menciptakan irama yang mencekam. Damar memberikan teh itu lagi. Kali ini, aku menumpahkannya ke dalam tisu tebal yang langsung kuselipkan ke dalam saku piyama. Aku meminum sedikit air putih agar mulutku basah, lalu berakting tidur. Jam 11.45 malam. Damar mulai bergerak. Ia tidak langsung keluar. Ia duduk di meja riasku, membuka laci kecil, dan mengambil sesuatu. Dari celah mataku yang terbuka sedikit, aku melihat kilatan logam. Kunci. Itu bukan kunci pintu depan, bentuknya kuno dan berkarat.
Pasti itu kunci pintu taman belakang. Damar mendekatiku, mengguncang bahuku pelan. Nia? Aku melemaskan seluruh otot tubuhku, mengatur napas sehalus mungkin. Tidak ada respons. Bagus, gumamnya. Suaranya terdengar lega. Ia mematikan lampu, keluar kamar, dan mengunci pintu. Klik. Begitu langkah kakinya menjauh, aku langsung bangun. Adrenalinku memuncak. Aku tidak punya kunci kamar, tapi aku ingat trik lama. Pintu kamar ini kuncinya model lama yang longgar. Aku mengambil kawat penyangga gorden yang sudah kusiapkan sejak siang tadi, memasukkannya ke lubang kunci, dan memutarnya dengan sabar. Cetrek. Terbuka. Aku mengendap keluar. Rumah gelap gulita. Hanya cahaya bulan yang masuk dari ventilasi. Aku mendengar suara pintu geser kaca di ruang tengah dibuka. Itu akses menuju teras belakang. Aku bersembunyi di balik lemari pajangan saat melihat siluet Damar keluar. Ia membawa tas jinjing besar. Apa isinya? Makanan? Senjata? Atau mayat? Pikiran liarku makin tak terkendali. Aku menuruni tangga tanpa suara. Untunglah aku hafal anak tangga mana yang berbunyi jika diinjak. Aku sampai di pintu kaca. Damar sudah tidak terlihat. Pintu menuju taman belakang, pintu kayu tebal yang selama ini selalu terkunci, kini sedikit terbuka. Angin malam berhembus masuk, membawa aroma tanah basah dan bau obat-obatan. Aku melangkah keluar. Taman belakang rumah kami sangat luas, sisa tanah warisan orang tua Damar. Dikelilingi tembok beton setinggi 3 meter. Di ujung taman, tertutup rimbunnya pohon bambu dan semak belukar, ada sebuah bangunan tua. Bekas paviliun tamu yang kata Damar sudah rusak parah atapnya. Tapi malam ini, aku melihat sesuatu yang membantah semua ucapan Damar. Dari jendela paviliun itu, keluar cahaya lampu yang hangat. Bukan lampu senter, tapi lampu ruangan listrik. Dan cerobong asap kecil di atapnya mengepulkan asap tipis. Paviliun itu berpenghuni. Kakiku gemetar saat melangkah membelah rumput tinggi yang belum dipotong. Semakin dekat, aku semakin mendengar suara-suara. Suara Damar. Dia sedang berbicara. Nadanya bukan nada dingin yang ia berikan padaku tadi. Nadanya penuh kasih sayang, ceria, bahkan tertawa. Nah, jagoan papa sudah makan? Pintar sekali. Jagoan? Papa? Duniaku serasa berhenti berputar. Apa Damar punya istri simpanan? Apa dia menyembunyikan keluarga lain di halaman rumahku sendiri? Rasa sakit hati bercampur penasaran mendorongku mendekat ke jendela paviliun yang gordennya sedikit tersibak. Aku menahan napas, memberanikan diri untuk mengintip. Mataku menangkap pemandangan di dalam. Ruangan itu bersih, dicat warna biru langit cerah, penuh dengan mainan. Di tengah ruangan, Damar sedang berlutut di depan sebuah kursi roda. Dan di atas kursi roda itu, duduk seseorang. Bukan wanita simpanan. Jantungku berhenti berdetak saat melihat wajah sosok itu. Itu adalah seorang anak laki-laki kecil, mungkin berusia sekitar 5 tahun. Kulitnya pucat, tubuhnya kurus ringkih. Tapi yang membuatku ingin menjerit adalah wajahnya. Mata itu, hidung itu, bentuk bibir itu wajahku. Anak itu memiliki wajah yang sangat identik denganku. Persis seperti fotoku waktu kecil. Damar sedang menyisir rambut anak itu sambil tersenyum penuh cinta. Sabar ya, nak. Sebentar lagi mama pasti sembuh. Nanti kita main sama mama ya. Aku membekap mulutku kuat-kuat agar tidak menjerit. Air mata tumpah tanpa bisa kutahan. Kakiku lemas hingga aku terduduk di tanah basah. Siapa anak itu? Kenapa Damar memanggilnya anak? Dan kenapa dia bilang, mama pasti sembuh? Aku tidak pernah ingat pernah melahirkan. Aku tidak pernah ingat punya anak. Tapi wajah anak itu adalah cerminan diriku yang tidak terbantahkan. Angin malam menusuk tulang, tapi keringat dingin membanjiri punggungku. Aku masih berjongkok di balik semak basah, menatap nanar ke arah jendela paviliun yang bercahaya hangat itu. Di dalam sana, suamiku, laki-laki yang setiap malam tidur di sampingku, sedang tertawa bersama seorang anak kecil yang wajahnya adalah cerminanku sendiri. Papa janji, besok kita main kapal-kapalan lagi, ya? Suara Damar terdengar samar,
teredam kaca jendela, namun cukup jelas untuk merobek hatiku. Papa. Dia menyebut dirinya Papa. Tiba-tiba, Damar berdiri. Ia bergerak menuju pintu paviliun. Gau. Dia mau keluar. Kesadaranku yang sempat lumpuh karena syok mendadak kembali. Jika Damar menemukanku di sini, di tengah malam, setelah membuang obatnya, sandiwaraku akan tamat. Dan entah apa yang akan dia lakukan padaku. Membunuhku? Mengurungku selamanya di paviliun itu? Dengan kaki gemetar yang terasa seperti jeli, aku bangkit. Aku harus kembali ke kamar. Sekarang. Aku berlari terpincang-pincang tanpa alas kaki melintasi rumput tinggi yang tajam. Duri Putri malu menggores pergelangan kakiku, tapi rasa perih itu tidak sebanding dengan rasa takut yang memburu di belakangku. Suara engsel pintu paviliun terdengar berdecit di kejauhan. Damar sudah keluar. Bei Surti, tolong pastikan Langit minum susunya. Terdengar suara Damar memberikan instruksi pada seseorang di dalam paviliun. Ternyata Bei Surti ada di sana juga. Pengkhianatan ini bukan hanya dilakukan satu orang, tapi seisi rumah. Aku mempercepat langkah, setengah membungkuk agar tidak terlihat dari kejauhan. Aku mencapai pintu belakang rumah, menyelinap masuk, dan menutup pintu kaca itu pelan-pelan. Napasku memburu hebat, dadaku sakit seolah mau pecah. Aku menaiki tangga dengan sisa tenaga terakhir. Rumah ini sunyi seperti kuburan. Sesampainya di depan pintu kamar, tanganku gemetar hebat saat mencoba memasukkan kembali kawat ke lubang kunci untuk menguncinya dari luar, trik agar terlihat seolah pintu itu tidak pernah dibuka. Tapi itu mustahil dilakukan dari dalam tanpa kunci asli. Otakku berputar cepat. Aku masuk ke kamar, menutup pintu, dan membiarkannya tidak terkunci. Aku melompat ke atas kasur, menarik selimut sampai sebatas leher. Posisi tidurku kusesuaikan persis seperti saat Damar meninggalkanku tadi. Miring ke kanan, tangan kiri di atas bantal. Detik demi detik berlalu seperti jam. Langkah kaki Damar terdengar menaiki tangga. Langkah yang tenang, berwibawa, tanpa rasa bersalah. Dia berhenti di depan pintu kamar. Jantungku berdetak begitu keras. Aku takut dia bisa mendengarnya dari balik pintu. Gagang pintu bergerak turun. Damar mengecek apakah pintu terkunci. Tentu saja tidak terkunci, karena aku tidak punya kuncinya. Cetrek. Hening. Lo? Gumam Damar pelan dari luar. Mataku terpejam rapat, tapi seluruh indraku waspada penuh. Damar pasti bingung kenapa pintunya terbuka. Apakah dia sadar aku keluar? Pintu terbuka perlahan. Cahaya dari lorong masuk, membentuk garis panjang di lantai kamar. Damar melangkah masuk. Ia tidak mendekat ke arahku, melainkan ke arah jendela. Ia mengecek grendel jendela. Terkunci. Lalu ia mendekat ke sisi ranjang. Aku menahan napas, melemaskan otot wajah, berdoa dalam hati. Aneh, perasaan tadi sudah dikunci, bisiknya pada diri sendiri. Mungkin kuncinya yang rusak lagi. Damar menghela napas. Ia tidak curiga aku bangun. Ia mengira itu kesalahan teknis pintu tua rumah ini. Ia keluar lagi. Klik. Kali ini ia memutar kuncinya 2 kali, memastikan benar-benar terkunci. Barulah saat itu, air mataku tumpah dalam diam. Di kegelapan kamar, aku menangis tanpa suara. Bukan karena takut, tapi karena kebingungan yang mencekik. Anak siapa itu? Jika itu anakku, kenapa aku tidak ingat? Jika bukan, kenapa wajahnya mirip sekali denganku? Malam itu, aku tidak tidur sedetik pun. Pagi datang dengan kepalsuan yang sempurna. Aku duduk di meja makan, mengoleskan selai stroberi ke atas roti bakar. Damar duduk di hadapanku, menyeruput kopinya sambil membaca berita di tablet. Pemandangan rumah tangga yang harmonis. Bedanya, kini aku melihatnya sebagai orang asing. Monster berwajah malaikat. Gimana tidurnya semalam, sayang? Tanya Damar tanpa mengalihkan pandangan dari layar. Nyenyak banget, Mas. Jawabku datar, berusaha menyembunyikan getar dalam suaraku. Obatnya ampuh. Damar tersenyum tipis. Syukurlah. Kamu kelihatan lebih segar. Mas, hari ini kamu pulang jam berapa? Biasa, jam 6. Kenapa? Mau titip sesuatu? Enggak.
Cuma mau masak sop buntut kesukaan kamu. Wah, boleh tuh. Ia melirik jam tangannya. Aku berangkat dulu ya. Damar mencium keningku. Bau parfum maskulinnya yang dulu kusukai, kini membuat perutku mual. Begitu mobil Damar menghilang di balik gerbang, aku langsung bergerak. Target pertamaku, ruang kerja Damar. Ruang kerja itu biasanya terlarang bagiku dengan alasan, banyak dokumen klien yang rahasia. Tapi hari ini, aku tidak peduli. Aku mengambil jepit rambut logamku yang pipih, membengkokkannya sedikit. Dulu, saat masih kuliah, aku pernah kehilangan kunci kos dan belajar cara membobol kunci sederhana dari YouTube. Keterampilan yang tak kusangka akan berguna untuk membobol rumah suamiku sendiri. Aku berlutut di depan pintu ruang kerja. Krek, krek, klik. Terbuka. Ruangan itu berbau kertas tua dan tembakau. Rak-rak buku berderet rapi. Di meja kerjanya yang besar, tidak ada apa-apa. Bersih. Damar orang yang sangat rapi. Aku mulai membuka laci-laci meja. Laci pertama, alat tulis. Laci kedua, dokumen tagihan listrik dan air. Laci ketiga, terkunci. Aku mencoba teknik yang sama. Agak sulit karena lubang kuncinya lebih kecil. Keringat dingin menetes di pelipisku. Ayolah, ayolah. Klik. Laci terbuka. Jantungku berdegup kencang saat melihat isinya. Bukan uang, bukan surat cinta. Ada sebuah kotak besi kecil berwarna hitam dan sebuah gantungan kunci dengan label belakang. Aku mengambil kunci itu. Tanganku gemetar. Ini akses legal menuju paviliun itu. Namun, perhatianku teralihkan pada sebuah map biru di bawah kotak besi. Di sampulnya tertulis, RSJ Grahita, pasien, Kania Larasati. RSJ? Rumah sakit jiwa? Aku membuka map itu dengan tangan gemetar. Foto diriku terpampang di sana. Wajahku terlihat kosong, rambut acak-acakan. Tanggalnya, 5 tahun yang lalu. Aku membaca diagnosanya cepat-cepat. Postpartum psikosis, psikosis pasca melahirkan, dengan gejala delusi agresif. Pasien tidak mengenali bayinya. Pasien mencoba. Kalimat selanjutnya tertutup noda kopi atau tinta hitam yang tebal, membuatnya tidak terbaca. Kepalaku berdenyut sakit. Potongan-potongan gambar berkelebat di kepalaku. Suara tangisan bayi yang melengking. Bau amis darah. Dan gunting? Aarg. Aku memegang kepalaku yang serasa mau pecah. Tidak. Ini pasti palsu. Damar memalsukan ini untuk membuatku merasa gila. Aku tidak gila. Aku ingat masa kecilku, aku ingat kuliahku. Tapi, kenapa aku tidak ingat 5 tahun lalu? Ada lubang hitam besar dalam ingatanku. Aku menutup map itu dan mengembalikannya ke tempat semula. Aku tidak boleh gegabah mengambil dokumen itu sekarang. Damar akan tahu aku masuk ke sini. Yang aku butuhkan adalah bukti hidup. Anak itu, Lang. Aku mengantongi kunci bertuliskan, belakang, itu, lalu merapikan semuanya kembali seperti semula. Aku keluar dari ruang kerja dan menguncinya kembali. Sekarang, aku punya akses. Siang itu, matahari bersinar terik, tapi rumah terasa dingin. Bi Surti sedang sibuk menyetrika di ruang servis belakang. Ini kesempatanku. Aku berjalan menuju pintu yang menghubungkan ruang tengah dengan taman belakang. Pintu kayu jati yang kokoh itu selalu menjadi batas duniaku selama ini. Aku memasukkan kunci yang kutemukan tadi. Pas. Kunci berputar mulus. Pintu terbuka dengan suara kriet panjang yang menyayat telinga. Hawa panas langsung menerpa wajahku. Taman belakang ternyata jauh lebih luas dari yang kubayangkan. Rumput ilalang tumbuh setinggi pinggang di sisi kiri dan kanan jalan setapak yang terbuat dari batu alam. Pohon-pohon besar menaungi area itu, membuat suasana terasa lembab dan agak gelap meski siang hari. Di ujung jalan setapak itu, berdiri paviliun tua bergaya kolonial. Ket putihnya sudah mengelupas di sana-sini, ditumbuhi tanaman rambat. Namun, jendelanya bersih mengkilap. Ada AC outdoor yang menyala halus di samping bangunan. Tanda kehidupan. Aku melangkah pelan. Sepatu ketsku meredam suara langkah di atas batu. Setiap langkah terasa berat, seolah aku sedang berjalan menuju tiang gantungan. Semakin dekat, aku mendengar suara.
Bukan suara percakapan, tapi suara nyanyian. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu. Itu suara Bei Surti? Tidak, Bei Surti sedang menyetrika di dalam rumah utama. Aku menajamkan telinga. Itu suara rekaman. Suara seorang wanita yang menyanyikan lagu anak-anak dengan nada sumbang tapi penuh kasih sayang. Itu suaraku. Itu suaraku yang sedang menyanyi. Aku ingat pernah merekam lagu itu di ponselku dulu, entah untuk siapa. Jadi benar, ada bagian dari diriku yang hilang di sini. Aku sampai di depan pintu paviliun. Pintunya sedikit terbuka, hanya terhalang kawat nyamuk. Aku bisa melihat ke dalam. Ruangan itu adalah dunia yang berbeda. Lantainya dilapisi matras empuk berwarna-warni. Dindingnya penuh dengan gambar-gambar tempel hewan. Ada rak buku penuh dongeng. Dan di tengah ruangan, di atas karpet berbulu, anak itu sedang tidur telentang. Dadanya naik turun teratur. Ia memeluk sebuah boneka beruang yang sudah lusuh dan kehilangan satu mata. Kakinya. Mataku tertuju pada kakinya. Kedua kaki kecil itu tampak layu, mengecil, dan ditekuk dengan posisi yang tidak wajar. Ada penyangga besi, brace, di samping tubuhnya. Dia lumpuh. Rasa iba yang mendalam menghantam dadaku, mengalahkan rasa takut dan bingung. Naluri keibuanku, yang selama ini kupikir tidak aku miliki, mendadak bangkit meraung-raung. Aku mendorong pintu kawat nyamuk itu perlahan. Tidak dikunci. Damar mungkin merasa aman karena pintu taman utama sudah dikunci. Atau mungkin Bei Surti yang teledor. Aku masuk. Aroma bedak bayi dan minyak telon memenuhi rongga hidungku. Aroma yang memicu deja vu hebat. Aku merasa pernah mencium bau ini. Di mana? Kapan? Aku berlutut di samping anak itu. Wajahnya begitu damai. Bulu matanya lentik, persis sepertiku. Hidungnya mancung seperti Damar. Tanganku terulur, gemetar ingin menyentuh pipinya. Kulitnya halus dan hangat. Tiba-tiba, mata anak itu terbuka. Bola matanya coklat terang. Ia menatapku. Tidak ada rasa takut di matanya. Hanya kebingungan sesaat, lalu pengenalan, bibir mungilnya bergerak. Mama, bisiknya serak. Satu kata itu menghancurkan seluruh pertahananku. Air mataku menetes jatuh ke pipinya. Mama pulang? Tanyanya lagi, kali ini dengan senyum yang merekah. Senyum yang begitu tulus, begitu merindukan sosok ibu. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Kak, kamu siapa? Nak? Tanyaku terbata-bata. Langit, jawabnya polos. Ia mencoba bangun, tapi tubuh bagian bawahnya tidak bergerak. Ia menggunakan tangannya untuk menyeret tubuhnya sedikit mendekat padaku. Kata papa, Mama lagi sakit. Mama udah sembuh. Mama. Lidahku keluh menyebut kata itu. Langit, kaki kamu kenapa? Wajah ceria Langit berubah sedikit murung. Ia menatap kakinya yang tak berdaya. Kata papa, Langit jatuh waktu bayi. Jatuh dari tangga. Jatuh dari tangga? Kilatan ingatan menyambar kepalaku lagi. Tangga kayu yang tinggi. Suara benturan. Jeritan. Dan aku berdiri di atas tangga itu, menatap ke bawah dengan tatapan kosong. Apakah aku yang mendorongnya? HHNGG. Aku menutup mulut, menahan mual yang mendadak naik ke kerongkongan. Mama kenapa? Langit menyentuh tanganku dengan tangan kecilnya. Sebelum aku sempat menjawab, terdengar suara langkah kaki tergesa-gesa dari arah pintu taman. Suara napas ngos-ngosan. Bukan ya? Aku menoleh. Bei Surti berdiri di ambang pintu paviliun. Wajahnya pucat pasi, matanya terbelalak horor. Ia memegang keranjang baju yang baru saja ia jatuhkan. Ya Allah, Ibu ngapain di sini? Pekik Bei Surti histeris. Ia berlari masuk, seolah ingin memisahkan aku dari Langit. Jangan, Bu, jangan sakiti Den Langit lagi. Kata-kata itu menamparku lebih keras dari apapun. Lagi? Bei Surti, suaraku terdengar dingin dan tajam, berbeda dengan gejolak emosi di dalam dadaku. Aku berdiri, menatap pembantu tua itu dengan nyalang. Jelaskan padaku. Sekarang. Bei Surti mundur selangkah, ketakutan melihat sorot mataku.
Ia melirik langit yang kini tampak bingung dan mulai ketakutan melihat ketegangan kami. "Bei Surti, kenapa Tante Surti teriak?" tanya langit pelan. "Nggak apa-apa, Den. Aden bobo lagi ya," bujuk Bei Surti dengan suara gemetar. Ia menatapku memohon. "Bu, tolong kita bicara di luar. Jangan di depan Aden." Aku mengangguk kaku. Aku tidak ingin langit melihat drama ini. Kami keluar dari paviliun, berdiri di teras pondok tua itu. Angin berhembus kencang, menggoyangkan pohon bambu di belakang kami, menciptakan suara gesekan yang mirip bisikan hantu. Bei Surti langsung bersimpuh di kakiku, menangis sesenggukan. "Maafin saya, Bu. Saya cuma nurut sama Bapak. Sumpah, Bu, saya nggak bermaksud jahat." "Berdiri, Bei, perintahku. Aku nggak butuh permintaan maaf. Aku butuh kebenaran." "Siapa langit?" Bei Surti menghapus air matanya dengan ujung daster, lalu berdiri dengan menunduk. "Den Langit, anak kandung ibu dan bapak." Dunia rasanya berputar. Meski aku sudah menduganya, mendengarnya langsung dari orang lain membuat kenyataan itu terasa nyata dan menghantam telak. 5 tahun lalu, Bei Surti mulai bercerita dengan suara parau. "Ibu melahirkan Den Langit. Persalinannya susah, Bu. Ibu pendarahan hebat. Setelah pulang dari rumah sakit, ibu berubah. Ibu sering diam, nggak mau nyusuin, terus tiba-tiba nangis histeris. Terus, desakku. Dokter bilang ibu kena depresi berat. Tapi makin lama makin parah. Ibu mulai ngomong sendiri. Ibu bilang bayi itu bukan anak ibu, tapi anak setan yang mau nyelakain ibu." Aku merinding. Bayangan-bayangan mengerikan di kepalaku mulai menemukan bentuknya. Satu malam, hujan deras kayak kemarin. Bei Surti terisak lagi. Bapak lagi dinas luar kota. Saya lagi di dapur bikin susu. Tiba-tiba saya dengar suara bruk kencang banget. Saya lari ke ruang tengah. Bei Surti menutup wajahnya, tak sanggup melanjutkan. "Lanjutkan, Bei," bentakku, meski air mataku sendiri sudah mengalir deras. Ibu berdiri di atas tangga. Den Langit bayi merah itu, sudah di lantai bawah. Jatuh. Ibu cuma ketawa, Bu. Ibu ketawa sambil bilang, "Sudah pergi setannya." Kakiku lemas. Aku ambruk bersandar pada tiang kayu teras. Jadi benar. Akulah monsternya. Aku yang membuat anak tak berdosa itu lumpuh. "Bapak pulang malam itu juga," lanjut Bei Surti. "Bapak bawa Den Langit ke rumah sakit, lalu bawa ibu ke psikiater. Bapak cinta mati sama ibu. Bapak nggak mau ibu di penjara karena dianggap nyoba bunuh anak, dan Bapak nggak tega masukin ibu ke rumah sakit jiwa selamanya. Jadi Bapak mutusin buat ngerawat ibu sendiri di rumah, sambil nyembunyiin Den Langit di sini biar ingatan ibu nggak kambuh." "Teh itu," gumamku. "Iya, Bu. Itu obat penenang dari dokter. Bapak bilang, kalau ibu ingat kejadian itu, ibu bisa breakdown lagi. Bisa gila beneran atau malah bunuh diri karena rasa bersalah." Aku terdiam. Hening yang panjang dan menyakitkan. Damar melakukan semua ini untuk melindungiku? Dia memenjarakanku dalam ketidaktahuan demi kewarasanku? Dia merawat anak cacat akibat ulah istrinya sendirian di belakang rumah, sambil tetap tersenyum manis padaku setiap pagi? Betapa berat beban laki-laki itu. Tapi, ada yang salah. Kalau tujuannya hanya melindungi, kenapa harus dikunci? Kenapa harus berbohong soal renovasi? Dan kenapa obat itu dosisnya begitu tinggi sampai mematikan tanaman? Apakah Damar benar-benar melindungiku? Atau dia hanya ingin mengendalikan hidupku sepenuhnya agar rahasia aib keluarga ini tidak bocor keluar? "Bei," kataku pelan. "Sekarang ibu sudah tahu semuanya. Jangan bilang bapak kalau ibu sudah tahu." Tapi Bu, obatnya." "Aku akan pura-pura minum." Bei Surti diam saja. "Kalau bapak tahu Bei Surti bocorin ini, kita berdua bisa celaka." "Mengerti?" Bei Surti mengangguk cepat, wajahnya ketakutan. "Iya, Bu. Saya janji." Tiba-tiba, dari saku daster Bei Surti, terdengar bunyi bip-bip-bip. Alarm. Wajah Bei Surti pucat lagi. "Itu alarm gerbang depan, Bu. Bapak pulang. Bapak pulang lebih awal."
Jam 3 sore. Kenapa Damar pulang jam segini? Cepat kunci pintunya, Bu. Kembali ke kamar. Jangan sampai ketahuan. Aku panik. Jarak dari paviliun ke rumah utama cukup jauh. Kalau Damar masuk lewat pintu depan dan langsung ke kamar, dia tidak akan menemukanku. Kunci paviliun ini, Bei. Jaga langit. Aku berlari sekencang mungkin meninggalkan area paviliun. Jantungku berpacu dengan waktu. Suara mobil Damar terdengar memasuki carport. Aku sampai di pintu belakang, masuk, mengunci pintu kaca, lalu berlari ke dapur untuk mengambil gelas air, alibi kalau-kalau berpapasan dengannya. Aku meneguk air itu dengan rakus untuk meredakan napas yang memburu. Pintu depan terbuka. Assalamualaikum, suara Damar terdengar berat. Waalaikumsalam, jawabku dari arah dapur, berusaha terdengar santai meski keringat dingin mengucur di leher. Damar muncul di ambang pintu dapur. Wajahnya tidak seperti biasanya. Tidak ada senyum ramah. Wajahnya tegang, dasinya sudah longgar. Matanya menatapku tajam, menyelidik. Kamu dari mana, Nia? Tanyanya. Di dapur aja dari tadi. Mas kok pulang cepat? Damar tidak menjawab pertanyaanku. Matanya turun ke bawah. Ke kakiku. Aku mengikuti arah pandangannya. Dan jantungku berhenti lagi untuk kedua kalinya hari ini. Sepatu ketsku. Aku lupa melepas sepatu ketsku. Dan di sol sepatu itu, menempel rumput liar dan tanah merah basah dari taman belakang. Damar menatap sepatu itu, lalu menatap mataku. Kali ini, tatapannya dingin. Mengerikan. Kamu ke belakang, Nia? Tanyanya pelan. Suaranya rendah, tapi mengandung ancaman yang membuat bulu kuduku berdiri. Suasana dapur yang hening terasa mencekam. Bunyi tetesan keran air terdengar seperti ledakan bom waktu. Aku tertangkap basah. Tidak ada gunanya berbohong soal sepatu berlumpur di dalam rumah. Otakku berputar cepat mencari alasan. Aku tidak boleh mengaku sudah bertemu langit. Itu akan menghancurkan segalanya. Iya, Mas, jawabku tergagap. Aku mencoba tertawa kecil, tawa bodoh untuk menutupi ketakutan. Tadi aku lihat ada kucing masuk lewat pagar samping, terus lari ke belakang. Aku takut dia kejebak di reruntuhan bangunan, jadi aku kejar sedikit sampai batas rumput. Pintunya tadi agak terbuka sedikit. Alasan yang lemah. Sangat lemah. Damar diam. Ia berjalan mendekatiku. Langkahnya pelan, seperti predator mengintai mangsa. Ia berhenti tepat di depanku, menjulang tinggi. Aromanya bukan lagi aroma suami yang hangat, tapi aroma bahaya. Kucing, ulangnya. Nada bicaranya datar, tanpa emosi. Iya, kucing liar. Warnanya hitam. Damar menatapku lekat-lekat selama beberapa detik yang terasa seperti abad. Tiba-tiba, tangannya terulur. Aku refleks memejamkan mata, takut dia akan menamparku. Tapi dia tidak memukul. Dia menyentuh pipiku, mengusap keringat di sana. Lain kali hati-hati, sayang, katanya lembut, tapi matanya tidak tersenyum. Di belakang itu banyak paku berkarat, ular, dan tembok rapuh. Aku nggak mau kamu kenapa-napa. Pintunya sudah aku kunci lagi tadi. Kuncinya memang agak rusak. Nanti aku ganti gembok baru. Aku membuka mata, menghembuskan napas lega yang tertahan. Dia percaya? Atau pura-pura percaya? Iya, Mas. Maaf ya, aku nggak akan kesana lagi. Bagus, katanya. Ia berbalik menuju kulkas, mengambil botol air dingin. Malam ini aku mau lembur di ruang kerja. Kamu tidur duluan ya, nanti aku buatkan tehnya lebih awal. Iya, Mas. Aku buru-buru melepas sepatu kets itu dan membawanya ke rak belakang, lalu naik ke kamar. Kakiku gemetar hebat saat menaiki tangga. Aku selamat. Setidaknya untuk saat ini. Tapi kata-kata Damar terngiang di kepalaku, nanti aku buatkan tehnya lebih awal. Dia curiga. Dia ingin memastikan aku tidur lebih cepat dan lebih lelap malam ini. Dia mungkin akan menaikkan dosisnya. Malam itu tiba lebih cepat dari yang kuharapkan. Pukul 8 malam, Damar sudah datang membawa teh. Kali ini warnanya lebih pekat. Baunya lebih menyengat. Diminum ya, sayang. Biar rileks.
katanya sambil duduk di tepi ranjang. Dia tidak beranjak. Dia mengawasiku. Aku tidak punya celah untuk membuangnya. Tanganku memegang gelas hangat itu. Damar menatapku intens. Jika aku menolak, dia akan tahu aku sudah sadar. Jika aku minum, aku akan kehilangan kesadaran dan mungkin ingatanku akan terkikis lagi. Aku harus minum. Sedikit saja. Aku menempelkan gelas ke bibir, meminum seteguk kecil, lalu pura-pura tersedak. Uhuk. Panas banget, Mas. Sebagian besar isinya kutumpahkan ke baju tidurku. Ya ampun, hati-hati. Damar mengambil tisu, membersihkan bajuku. Masih ada setengah gelas. Habiskan sisanya kalau sudah agak dingin ya. Aku tungguin. Sial. Dia tidak mau pergi. Terpaksa, aku meminum sisa setengah gelas itu. Rasanya pahit luar biasa. Pintar, kata Damar. Ia mengambil gelas kosong itu. Sekarang tidur. 5 menit kemudian, efeknya langsung terasa. Kali ini jauh lebih kuat dari biasanya. Kepalaku berputar hebat. Pandanganku kabur. Tubuhku terasa ditarik ke bawah tanah. Damar, dia benar-benar menaikkan dosisnya. Sebelum kesadaranku hilang total, aku melihat Damar berdiri di dekat jendela. Dia sedang menelepon seseorang. Suaranya terdengar jauh dan bergema. Halo, Dok? Iya, sepertinya dia mulai ingat lagi. Iya, dosisnya sudah saya naikkan. Apa? Bawa ke sana? Jangan dulu. Saya masih bisa handle. Tapi kalau dia nekat lagi, baiklah. Siapkan kamarnya. Siapkan kamarnya? Dia mau mengirimku ke RSJ? Atau ke tempat yang lebih buruk? Rasa kantuk yang mematikan menyerangku. Aku mencoba melawan, tapi sia-sia. Hal terakhir yang kuingat sebelum gelap total adalah wajah langit yang tersenyum memanggilku, Mama, dan wajah Damar yang menatapku dingin sambil menutup telepon. Aku terjebak. Dan waktu untukku semakin habis. Cahaya matahari siang masuk menembus kelopak mataku yang terasa berat seperti dilapisi timah. Aku mengerang panjang. Kepalaku serasa dihantam palu godam berulang-ulang. Mulutku terasa seperti habis menelan pasir, kering dan berkarat. Dosis itu. Damar benar-benar tidak main-main. Meski semalam aku sempat memuntahkan sebagian obat itu di wastafel kamar mandi saat terbangun karena mual hebat jam 2 pagi, sisa yang terserap tubuhku sudah cukup untuk melumpuhkan sarafku selama 12 jam. Aku mencoba duduk. Dunia berputar miring. Ada rasa sakit yang tajam di pelipis kiri, tempat ingatan-ingatan samar mulai memaksa masuk. Biasanya, bangun tidur adalah momen paling kosong bagiku. Tapi hari ini berbeda. Hari ini, ada wajah itu. Lang. Anak laki-laki di kursi roda. Wajahnya yang tersenyum. Suaranya yang memanggilku, Mama. Itu bukan mimpi. Rasa sakit di kakiku akibat duri semak semalam adalah buktinya. Sepatu kets berlumpur yang kusembunyikan di rak belakang adalah saksinya. Aku menyeret tubuhku ke kamar mandi, membasuh wajah dengan air dingin berkali-kali sampai kulitku terasa baal. Aku menatap cermin. Wajah di pantulan itu pucat, kantung mata hitam menggantung, rambut kusut masai. Tapi matanya menyala. Kamu bukan orang gila, kan ya? Bisikku pada pantulan di cermin. Kamu seorang ibu. Kamu punya anak. Tapi suara lain di kepalaku, suara kecil yang jahat, berbisik. Kalau kamu ibunya, kenapa kamu melupakan dia? Ibu macam apa yang lupa pernah melahirkan? Ibu macam apa yang membuat anaknya lumpuh? Potongan percakapan Bei Surti terngiang kembali. Ibu melemparnya. Ibu bilang itu anak setan. Aku mencengkeram pinggiran wastafel, sampai buku-buku jariku memutih. Rasa mual kembali naik. Apakah aku benar-benar monster? Apakah Damar melakukan semua ini? Mengurungku, membiusku, sebenarnya untuk menyelamatkan langit dari ibunya sendiri yang psikopat? Jika itu benar, maka aku pantas diperlakukan begini. Aku pantas mati. Tapi, ada kejanggalan. Kalau aku memang berbahaya, kenapa langit tersenyum melihatku? Anak kecil memiliki insting paling murni. Jika aku pernah menyakitinya dengan sengaja, dia akan menjerit ketakutan, bukan memanggilku dengan rindu. Ada kepingan puzzle yang hilang.
Sesuatu yang terjadi pada malam hujan 5 tahun lalu itu tidak sesederhana cerita Bei Surti. Ingatan manusia bisa dimanipulasi, apalagi jika saksinya, Bei Surti, bekerja di bawah tekanan Damar. Aku harus mencari tahu sendiri. Bukan dari cerita orang lain, tapi dari bukti medis. Damar menyebut, dokter, di telepon semalam. Dan dia punya brankas di ruang kerjanya. Hari ini hari Sabtu. Damar biasanya pergi jogging atau main golf dengan klien di pagi hari sampai siang. Aku keluar kamar. Rumah sepi. Di meja makan, ada sarapan bubur ayam dan secari kertas sticky note kuning dengan tulisan tangan Damar yang rapi. Sayang, aku main golf sebentar sama Pak Handoko. Buburnya dihabiskan ya. Jangan lupa minum vitamin di samping piring. Love you. Cinta? Kata itu terasa seperti lelucon paling gelap sekarang. Aku mengabaikan bubur itu. Aku butuh energi, jadi aku makan sepotong roti tawar kering, lalu meneguk segelas air besar. Tujuanku jelas, ruang kerja Damar. Lagi. Sebelum ke ruang kerja, aku harus menetralkan satu-satunya CCTV hidup di rumah ini, Bei Surti. Aku menemukan wanita parubaya itu sedang menjemur pakaian di halaman samping. Begitu melihatku, tubuhnya menegang. Dia tampak ketakutan setengah mati. Mungkin takut aku akan mengamuk atau takut Damar tahu dia membocorkan rahasia kemarin. Bei, panggilku datar. Iya, Bu? Ibu sudah bangun? Mau saya angetin buburnya? Tanyanya tergagap, tangannya sibuk memeras baju basah dengan gugup. Bei Surti, berhenti pura-pura. Bei Surti terdiam. Dia menunduk, menatap ember cucian. Damar pergi main golf. Kita punya waktu 3 jam, kataku sambil melangkah mendekat. Aku mau tanya satu hal. Dan Bei Surti harus jawab jujur. Kalau Bei Surti bohong, aku akan nekat lari ke jalan raya sekarang juga dan teriak kalau suamiku menyekap anak cacat di belakang rumah. Polisi akan datang, dan kita semua hancur. Termasuk langit yang akan dibawa dinas sosial. Ancaman itu berhasil. Wajah Bei Surti pucat pasi. Dia tahu nasib langit adalah segalanya. Jajangan, Bu, kasihan den langit. Kalau begitu jawab aku. 5 tahun lalu, saat kejadian itu, apa aku benar-benar melempar langit? Bei Surti mulai menangis lagi. Ibu nggak melempar. Ibu menjatuhkan. Apa bedanya? Sentakku. Beda, Bu. Bei Surti menatapku dengan mata basah. Waktu itu ibu sedang gendong den langit di atas tangga. Ibu teriak-teriak ada ular yang melilit leher ibu. Ibu berusaha melepaskan ular itu. Padahal itu tangan den langit yang lagi meluk leher ibu. Ibu panik, ibu kibaskan tangan dan den langit terlepas. Aku tertegun. Halusinasi. Aku berhalusinasi anaknya adalah ular. Jadi aku tidak sengaja? Tanyaku lirih. Ibu lagi sakit, Bu. Sakit jiwa, kata Pak Damar. Ibu nggak sadar. Bei Surti menghapus ingusnya. Setelah den langit jatuh, ibu malah ketawa. Itu yang bikin bapak marah besar dan takut. Bapak bilang, otak ibu sudah rusak. Dan sejak itu aku diberi obat. Iya, awalnya obat dokter resmi. Tapi lama-kelamaan bapak racik sendiri campurannya. Bapak bilang, kalau ibu sadar total, ibu bakal ingat dosa ibu dan bunuh diri. Bapak nggak mau kehilangan ibu. Aku bersandar di tembok, meresapi informasi itu. Jadi, niat Damar awalnya memang baik. Dia ingin melindungiku dari rasa bersalah yang mematikan. Tapi, 5 tahun? 5 tahun dia membiarkanku hidup seperti mayat hidup. Sementara anakku tumbuh tanpa ibu di kandang belakang? Itu bukan cinta. Itu obsesi. Itu kontrol. Dan sekarang, dia mau menaikkan dosisnya atau mengirimku ke RSJ karena aku mulai sadar. Damar tidak melindungiku lagi. Dia melindungi kebenaran versinya sendiri. Bei, dengar, aku memegang bahu Bei Surti erat. Mulai sekarang, Bei Surti harus pilih. Ikut skenario bapak yang membuat ibu jadi zombie dan langit jadi yatim piatu padahal ibunya masih hidup. Atau bantu ibu sembuh biar ibu bisa merawat langit. Bei Surti menatapku ragu. Tapi bapak nggak perlu tahu. Bei Surti cukup diam. Biarkan aku yang urus bapak.
Bei Surti akhirnya mengangguk pelan. Saya sayang Den Langit, Bu. Saya mau dia punya ibu. Bagus. Sekarang jaga pintu depan. Kalau mobil Damar kelihatan, kasih kode ketuk tiang listrik 3 kali. Aku kembali masuk ke ruang kerja Damar. Kali ini aku tidak perlu jepit rambut. Damar ceroboh, atau mungkin terlalu percaya diri. Kunci ruang kerjanya tergantung di balik pintu kamar tidur kami. Dia lupa membawanya karena buru-buru pergi golf. Di dalam ruangan beraroma tembakau itu, aku langsung menuju brankas kecil di balik lukisan abstrak di dinding. Aku tahu letaknya karena pernah melihat Damar membukanya sekilas setahun lalu. Masalahnya adalah kodenya. Aku mencoba tanggal pernikahanku. Salah. Tanggal lahir Damar. Salah. Tanggal lahirku. Salah. Brankas berbunyi bip panjang tanda error. 1 kali lagi salah, alarm akan berbunyi dan terkunci otomatis. Aku memejamkan mata, mencoba berpikir seperti Damar. Apa yang paling penting baginya? Apa pusat dari semua kekacauan ini? Aku tidak tahu tanggal lahir Langit. Ingatanku tentang kelahirannya dihapus. Aku berlari ke kalender meja tua yang ditumpuk di sudut ruangan. Kalender 5 tahun lalu. Aku membolak-balik halamannya dengan panik. Bulan demi bulan. Sampai aku menemukan lingkaran merah besar di bulan November tanggal 12. Ada tulisan kecil, Welcome to the World, L. 12 November. Desember 11. Aku kembali ke brankas. Jari-jariku gemetar di atas tombol angka. 121105, tahun kelahiran. Klik. Pintu brankas terbuka. Napasku tertahan. Di dalam sana, ada tumpukan uang tunai, perhiasan emas, dan sebuah map tebal berwarna hitam. Bukan map biru yang kulihat di laci kemarin. Ini dokumen yang lebih rahasia. Aku menarik map itu dan membukanya di atas meja. Isinya adalah rekam medis lengkap dari Dr. Kusuma, SPKJ. Lembar pertama, laporan insiden. Tertanggal 5 tahun lalu. Deskripsinya mengerikan. Pasien mengalami episode psikosis akut postpartum. Halusinasi visual dan auditori. Membahayakan nyawa bayi. Pasien memerlukan isolasi segera. Lembar kedua, resep obat. Daftar obat-obatan keras berderet. Haloperidol, chlorpromazine, diazepam. Dan ada catatan tangan dokter di bawahnya. Pemberian obat harus diawasi ketat. Dosis pemeliharaan untuk menekan memori traumatik dan agresivitas. Lembar ketiga, surat persetujuan tindakan, informed consent. Surat ini yang membuat darahku mendidih. Isinya menyatakan bahwa Damar, sebagai suami wali, menolak rawat inap di rumah sakit jiwa dan memilih rawat jalan mandiri, home care, dengan risiko tanggung jawab penuh ada padanya. Dan ada satu paragraf tambahan yang diketik terpisah. Pihak keluarga menyetujui penggunaan terapi sedasi berat jika pasien menunjukkan tanda-tanda kembalinya ingatan traumatis yang memicu perilaku destruktif. Aku meremas kertas itu. Damar punya izin medis untuk membiusku. Secara hukum, dia bersih. Dia bisa bilang dia melakukan ini atas saran dokter. Tapi mataku menangkap sesuatu yang lain di tumpukan paling bawah. Sebuah buku harian kecil bersampul kulit. Buku harian Damar. Aku membukanya acak. Tanggalnya setahun yang lalu. Hari ini Langit tanya lagi, kapan Mama bangun? Aku hampir gila rasanya. Aku ingin memelukkannya, bicara dengannya seperti dulu. Tapi setiap kali dosisnya kukurangi, tatapan matanya berubah liar. Dia mulai mencari bayi setannya. Aku takut. Aku takut kehilangan istriku lagi. Lebih baik dia tidur dan tenang daripada bangun dan menjadi monster. Halaman lain, 3 bulan lalu. Dokter Kusuma bilang obat ini merusak ginjalnya perlahan. Aku tahu. Aku lihat kulit Kania makin pucat. Tapi apa pilihanku? Kalau dia sadar, dia akan tahu apa yang dia lakukan pada Langit. Dia akan hancur. Aku menanggung dosa ini sendirian demi kami bertiga. Aku menutup buku itu. Air mataku menetes. Damar bukan monster murni. Dia adalah pria putus asa yang tersesat dalam kebohongannya sendiri. Dia mencintaiku dengan cara yang sakit. Dia pikir dia melindungiku, padahal dia membunuhku perlahan. Dan yang lebih parah,
Dia tidak percaya aku bisa sembuh. Dia sudah memvonisku sebagai monster permanen. Tiba-tiba terdengar suara ketukan di tiang listrik dari kejauhan. Teng, teng, teng. Kode dari Bei Surti. Damar pulang. Aku panik. Aku melempar map dan buku harian itu kembali ke dalam brankas, menutup pintunya, dan mengacak kode kuncinya. Aku menyeka air mata, keluar dari ruang kerja, dan menggantungkan kuncinya kembali di tempat semula. Aku berlari ke sofa ruang tengah, menyalakan TV, dan mengambil majalah. Napasku masih memburu saat suara mobil Damar terdengar di halaman. Aku harus berakting. Tapi kali ini, aktingku bukan sebagai istri yang patuh. Aku akan berakting sebagai bom waktu. Malam itu, hujan turun deras sekali. Petir menyambar-nyambar, menerangi langit malam dengan kilatan putih yang menyilaukan. Suasana alam seolah mendukung kekacauan di kepalaku. Damar belum menyeduh teh. Dia duduk di sofa, menonton berita, tapi matanya terus melirikku. Dia gelisah. Mungkin karena kejadian kemarin, atau mungkin karena dia merasa ada yang berubah dariku. Aku duduk di dekat jendela, menatap tetesan air hujan di kaca. Dan tiba-tiba, flashback itu datang. Bukan ingatan samar seperti kemarin. Ini ingatan utuh. Jernih. Menyakitkan. Dipicu oleh suara guntur yang menggelegar, aku terlempar ke masa lalu. 5 tahun silam. Rumah ini gelap karena mati lampu. Hujan badai di luar. Aku sendirian. Damar belum pulang dinas. Aku mendengar suara tangisan. Wih, wih, wih. Suara itu bukan dari kamar bayi. Suara itu datang dari dinding, dari atap, dari bawah lantai. Kepalaku sakit sekali. Hormon di tubuhku berantakan. Kurang tidur selama 2 minggu membuat kewarasanku tipis setipis tisu. Aku menggendong bayi itu. Tapi saat kilat menyambar, aku tidak melihat wajah bayi. Aku melihat wajah merah, mata kuning menyala, dan kulit bersisik. Ada ular melilit leherku. Ular itu mendesis, berat sekali, mencekik napas. Lepas, lepasin, teriakku. Aku berlari keluar kamar, menuju tangga. Aku ingin lari dari rumah ini, tapi ular itu makin erat memeluk leherku. Di puncak tangga, aku meronta. Pergi kamu setan. Aku mengibaskan tanganku sekuat tenaga. Gumpalan berat itu terlepas. Waktu melambat. Aku melihat ular itu melayang di udara. Lalu jatuh. Membentur anak tangga pertama. Kedua. Ketiga. Bruk. Hening. Lalu lampu menyala. Dan di bawah sana, bukan ular yang tergeletak, tapi bayiku. Lang. Darah mengalir dari kepalaku. Lalu aku tertawa. Bukan karena lucu, tapi karena otakku korslet. Rasa takut itu meledak menjadi histeria. Nia? Kania? Suara Damar menarikku kembali ke masa kini. Aku tersentak hebat, napasku tersengal-sengal. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhku. Aku mencengkeram gorden jendela kuat-kuat. Kamu kenapa? Melamun? Damar sudah berdiri di sampingku, wajahnya cemas. Aku menatap Damar. Kali ini, aku melihatnya dengan jelas. Wajah itu, wajah suami yang menanggung beban dosa istrinya selama 5 tahun. Aku ingat semuanya sekarang. Aku memang bersalah. Aku yang menjatuhkan langit. Penyakit sialan itu yang membuatku melakukannya. Tapi, aku sudah tidak sakit sekarang. Atau setidaknya, aku sadar. Obat-obatan Damar memang menekan halusinasiku, tapi juga mematikan jiwaku. Aku nggak apa-apa, jawabku serak. Cuma kaget dengar petir. Damar menatapku curiga. Kamu gemetar. Muka kamu pucat banget. Dia menyentuh dahiku. Badan kamu hangat. Kamu butuh istirahat. Aku buatkan tehnya sekarang ya. Nggak usah, Mas, tolakku cepat. Terlalu cepat. Damar terhenti. Dia menatapku tajam. Kenapa? Aku mau minum susu hangat aja. Teh itu ada vitaminnya, Nia. Kamu butuh itu supaya nggak mimpi buruk. Lihat kamu sekarang, baru dengar petir aja sudah histeris. Damar mulai menekan. Nadanya bukan lagi menawarkan, tapi memerintah.
Aku bilang gak mau. Suaraku meninggi. Hening. Suara hujan di luar seolah menjauh. Damar mundur selangkah, kaget dengan nada bicaraku. Selama 5 tahun, Kania adalah istri penurut yang layu. Kania yang membentak tidak ada dalam skenarionya. Ada apa dengan kamu hari ini? Tanya Damar dingin. Dari kemarin tingkahmu aneh. Sepatu lumpur. Menolak obat. Kamu menyembunyikan sesuatu? Aku berdiri tegak, menatap matanya. Sudah cukup sandiwaranya. Aku tidak bisa berpura-pura minum racun itu lagi malam ini. Jika aku minum, aku akan lupa lagi. Dan aku tidak mau lupa. Aku mau menebus dosaku pada langit. Bukan aku yang menyembunyikan sesuatu, Mas, kataku pelan tapi tegas. Tapi kamu. Wajah Damar berubah keras. Rahangnya mengeras. Dia berjalan perlahan menuju pintu kamar, lalu memutar kuncinya. Klik. Apa maksudmu? Tanyanya, berbalik menghadapku. Sekarang kami terkunci berdua di dalam kamar. Situasi yang berbahaya. Jangan pura-pura bodoh, Damar. Suaraku bergetar, tapi aku memaksakan diri untuk berani. Aku tahu apa yang ada di teh itu. Chlorpromazine. Haloperidol. Obat antipsikotik. Mata Damar membelalak. Kamu menggeledah ruang kerjaku. Aku juga tahu kenapa kamu kasih itu ke aku. Aku melangkah maju, mempersempit jarak di antara kami. Untuk membuatku lupa kalau aku pernah menjatuhkan anak kita dari tangga. Damar terhuyung ke belakang seolah ditampar. Wajahnya yang biasanya tenang kini hancur oleh kepanikan. Topengnya retak total. Kamu ingat? Bisiknya horor. Semuanya. Ular itu, hujan itu, dan langit. Air mataku mulai menetes. Aku ingat anakku, Mas. Anak yang kamu sembunyikan di kandang belakang seperti hewan peliharaan. Cukup, bentak Damar. Dia mencengkeram bahuku, mengguncangku keras. Jangan sebut dia begitu. Aku melakukan itu untuk kamu. Kamu tahu apa yang terjadi kalau kamu ingat? Kamu akan hancur. Kamu akan mencoba bunuh diri. Aku menyelamatkan nyawamu, Kania. Dengan membunuh jiwaku. Dengan memisahkan aku dari anakku, teriakku di depan wajahnya. Kamu bukan menyelamatkan aku, kamu menyandera aku. 5 tahun, Damar. 5 tahun aku hidup dalam kabut, sementara anakku tumbuh sendirian dengan kaki lumpuh. Kamu jahat. Aku melindungimu. Damar berteriak balik, air mata frustrasi menggenang di matanya. Kamu berbahaya, Nia. Kamu hampir membunuhnya. Dokter bilang kamu gila. Kalau aku nggak kasih obat itu, kamu bisa nyakitin langit lagi. Aku sudah sembuh. Tahu dari mana kamu sembuh? Damar menunjuk wajahku. Lihat dirimu. Kamu emosional. Kamu meledak-ledak. Ini tanda-tanda kamu kambuh. Minum teh itu sekarang. Dia berlari ke meja, mengambil gelas teh yang belum sempat ku minum, dan memaksaku meminumnya. Minum. Enggak. Aku menepis tangannya. Gelas itu terlempar, pecah berkeping-keping di lantai. Cairan coklat menggenang di karpet. Damar menatap pecahan gelas itu dengan napas memburu. Dia terlihat putus asa. Rencananya berantakan. Dengar, Mas, kataku, mencoba menurunkan nada suaraku meski dadaku sesak. Aku tahu aku salah. Aku yang bikin langit cacat. Aku akan bawa dosa itu sampai mati. Tapi mengurungku dan membiusku bukan solusinya. Langit butuh ibunya. Dia tanya kapan aku pulang. Mas, dia rindu aku. Damar terdiam. Bahunya merosot. Dia menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Dia tanya begitu, suaranya pecah. Iya, aku ketemu dia kemarin. Dia nggak takut sama aku. Dia senyum. Kalau anak yang jadi korban saja bisa memaafkan, kenapa kamu nggak bisa kasih aku kesempatan? Damar mengangkat wajahnya. Matanya merah. Aku takut, Nia. Aku takut kalau kamu sadar, kamu bakal benci diri kamu sendiri terus ninggalin aku. Atau lebih parah, kamu bakal histeris lagi pas lihat kondisi kakinya. Ayo kita buktikan, tantangku. Bawa aku ke sana sekarang. Secara resmi.
Bukan sembunyi-sembunyi. Biarkan aku ketemu anakku. Kalau aku histeris, kalau aku gila lagi, aku sumpah, aku akan minum obat itu seumur hidupku tanpa protes. Atau kamu boleh kirim aku ke RSJ malam ini juga. Damar menatapku lama, mencari kebohongan di mataku. Dia tidak menemukannya. Dia hanya melihat tekad seorang ibu yang bangkit dari kubur. Perlahan, Damar merogoh saku celananya. Dia mengeluarkan kunci gembok kecil. "Pakai jaketmu," katanya lirih. Di luar dingin. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, aku berjalan keluar lewat pintu dapur bersama suamiku, menuju taman belakang. Tidak ada kucing-kucingan. Tidak ada kebohongan. Hujan sudah reda, menyisakan gerimis tipis. Udara berbau tanah basah dan bunga kantil yang tumbuh di sudut taman. Kami berjalan menyusuri jalan setapak berbatu menuju paviliun yang lampunya menyala redup. Langkah Damar berat, langkahku gemetar. Ini adalah momen penentuan. Apakah aku akan menjadi ibu yang memeluk anaknya, atau monster yang akan menghancurkan segalanya lagi? Damar membuka pintu paviliun. Di dalam, Langit sedang duduk di kursi rodanya, menonton kartun ditemani Bei Surti yang terkantuk-kantuk. Mendengar pintu terbuka, Langit menoleh. Matanya membulat saat melihat Damar dan aku di sampingnya. "Papa," panggilnya. Lalu matanya beralih padaku. "Mama?" Damar menatapku, memberi isyarat. "Silakan." Aku melangkah masuk. Jantungku berdebar kencang, tapi anehnya, tidak ada bayangan ular. Tidak ada suara bisikan setan. Hanya ada wajah anakku. Aku berlutut di depannya. Langit menatapku ragu, melirik papanya seolah minta izin. Damar mengangguk pelan. "Hai, Langit," sapaku, suaraku tercekat. "Mama udah sembuh?" tanya Langit polos. Aku menahan isak tangis, meraih tangan mungilnya, dan menciumnya bertubi-tubi. "Sudah, sayang. Mama sudah pulang." Langit tersenyum lebar, lalu merentangkan tangan kecilnya. Aku memeluk tubuh ringkih itu. Hangat, nyata. Dan saat dia memeluk leherku kembali, simpul mati di hatiku terurai. Aku menatap Damar yang berdiri di ambang pintu. Dia menangis dalam diam. Tapi cerita ini belum selesai. Pelukan ini baru permulaan. Aku memang sudah bertemu Langit. Tapi kenyataan pahit tentang kondisi mental dan fisik kami bertiga masih harus dibereskan. Dan ada satu orang lagi yang harus kami hadapi untuk menutup masa lalu ini selamanya, Dr. Kusuma. Hujan di luar sudah benar-benar berhenti, menyisakan suara tetesan air dari talang atap yang jatuh ke paving block. Di dalam paviliun, keheningan terasa berat, namun tidak lagi mencekam. Aku masih duduk di lantai, memeluk lutut Langit yang terbungkus selimut. Damar duduk di kursi kayu di sudut ruangan, wajahnya tertunduk dalam. Bei Surti sudah pamit keluar, memberi kami ruang untuk bicara, atau mungkin dia takut melihat pertengkaran kami. "Kenapa, Mas?" tanyaku pelan, memecah kesunyian. Mataku tak lepas dari wajah Langit yang kini tertidur kembali di kursi rodanya, karena kelelahan emosional. "Kenapa kamu nggak bawa aku ke rumah sakit 5 tahun lalu? Kenapa kamu pilih jalan gila ini?" Damar menghela napas panjang, suaranya serak dan rapuh. "Malam itu, saat aku pulang dan lihat Langit tergeletak di lantai bawah, lalu kamu tertawa histeris di atas tangga, dunia aku hancur, Nia." Damar mengangkat wajahnya. Matanya basah. "Aku bawa Langit ke UGD. Dokter bilang tulang belakangnya cedera parah. Kemungkinan lumpuh permanen." Lalu polisi datang. Mereka tanya, "Siapa yang melakukan ini?" "Aku lihat kamu, Nia. Kamu duduk di ruang tunggu dengan tatapan kosong, gumam-gumam soal ular." Aku merinding membayangkan diriku sendiri di masa itu. Kalau aku bilang kamu yang lempar, kamu bakal ditangkap. Pasal penganiayaan anak. Penjara. Atau kalaupun dianggap gila, kamu bakal dikirim ke RSJ Grahita. Kamu tahu tempat itu, kan? Bangsal isolasi, jeruji besi, pasien yang diikat. Damar bangkit, berjalan mendekatiku, lalu berlutut di sampingku. "Aku egois, Nia. Aku nggak sanggup lihat istriku di tempat seperti itu. Aku nggak sanggup kehilangan kamu. Jadi aku suap polisi itu. Aku bilang Langit jatuh sendiri karena kelalaian pembantu.
Aku tutup kasusnya. Tapi membiusku selama 5 tahun. Potongku tajam. Itu bukan cinta, Mas. Itu penyanderaan. Dokter Kusuma bilang itu satu-satunya cara. Bela Damar. Dia bilang postpartum psikosis MU itu tipe agresif. Pemicunya adalah langit. Kalau kamu lihat langit, trauma itu aktif lagi, dan kamu bisa nyakitin dia atau diri kamu sendiri. Jadi, aku pisahkan kalian. Aku rawat langit di sini, aku rawat kamu di rumah utama. Aku pikir aku bisa menyembuhkan kalian berdua pelan-pelan. Tapi kamu nggak menyembuhkan aku, bantahku lirih. Kamu cuma menekan ingatanku. Kamu bikin aku lupa kalau aku punya anak. Karena setiap kali dosisnya aku kurangi, kamu mimpi buruk. Kamu teriak-teriak soal ular. Aku takut, Nia. Aku takut kehilangan kamu selamanya. Damar menangis. Pria yang selama ini terlihat begitu kuat dan dominan, kini hancur di hadapanku. Aku menatapnya. Rasa marahku masih ada, besar sekali. Tapi di balik kemarahan itu, aku melihat penderitaan yang ia tanggung sendirian. 5 tahun dia bolak-balik antara rumah utama dan paviliun. 5 tahun dia menjadi suami bagi istri yang tidur, dan ayah bagi anak yang cacat, sambil menyimpan rahasia besar dari semua orang. Kamu salah, Mas. Salah besar, kataku tegas. Tapi aku juga salah. Dosa ini kita tanggung berdua. Aku menoleh ke arah langit yang tidur damai. Mulai malam ini, pintu paviliun ini nggak boleh dikunci lagi. Besok, kita ke dokter Kusuma. Aku mau lepas dari obat sialan itu. Aku mau jadi ibu yang sadar, sesakit apapun kenyataannya. Keesokan harinya, suasana di ruang praktik dokter Kusuma terasa tegang. Dokter tua berambut perak itu menatapku dan Damar bergantian dari balik kacamata tebalnya. Jadi, Ibu Kania sudah ingat semuanya? Tanyanya tenang, seolah ini adalah percakapan cuaca. Semuanya, Dok, jawabku dingin. Tentang ular itu. Tentang jatuh dari tangga. Dan tentang resep racun yang dokter kasih ke suami saya. Dokter Kusuma menghela napas. Ia tidak tampak tersinggung disebut peracun. Itu bukan racun, bukannya. Itu antipsikotik dosis tinggi. Haloperidol dan klorpromazine. Tujuannya menekan aktivitas dopamine di otak ibu yang berlebihan saat episode psikosis. Selama 5 tahun, tanyaku menantang. Tanpa evaluasi ulang? Tanpa terapi perilaku? Anda cuma kasih obat biar saya diam seperti mayat hidup. Itu permintaan suami ibu, Dokter Kusuma melirik Damar. Pak Damar menolak opsi rawat inap. Dia bersikeras merawat ibu di rumah. Risikonya, dosis obat harus tinggi untuk mencegah relapse, kambuh, yang bisa membahayakan anak kalian lagi. Saya mau berhenti, kataku tegas. Tidak bisa semudah itu, potong Dokter Kusuma cepat. Tubuh ibu sudah ketergantungan. Kalau ibu berhenti mendadak, cold turkey, ibu akan mengalami gejala putus obat yang parah. Kejang, halusinasi hebat, insomnia akut. Ibu bisa benar-benar gila kali ini. Aku terdiam. Damar memegang tanganku erat. Tangannya dingin. Terus saya harus gimana? Dokter Kusuma mengambil kertas resep. Kita lakukan tapering off. Penurunan dosis bertahap. Mulai minggu ini, dosisnya dikurangi 20%. Kita lihat reaksinya. Kalau ibu stabil, bulan depan kita kurangi lagi. Tapi, dokter itu menatapku tajam. Syaratnya ibu harus jujur. Kalau ibu mulai melihat bayangan ular atau mendengar suara bisikan lagi, ibu harus lapor. Jangan disembunyikan. Saya sanggup, jawabku mantap. Satu lagi, tambah dokter itu. Interaksi dengan langit harus diawasi. Rasa bersalah ibu saat melihat kondisi cacat anak itu bisa jadi pemicu depresi baru. Jangan anggap remeh mental ibu yang baru pulih. Keluar dari klinik, langit Jakarta tampak mendung. Tapi entah kenapa, dadaku terasa lebih lapang. Kamu yakin kuat, Nia? Tanya Damar saat kami masuk ke mobil. Melihat langit setiap hari, itu akan mengingatkan kamu terus sama kesalahan itu. Itu hukumanku, Mas. Jawabku sambil memasang sabuk pengaman. Melihat dia di kursi roda memang sakit.
Tapi lebih sakit kalau aku nggak kenal dia sama sekali. Aku lebih pilih sakit karena kebenaran daripada nyaman dalam kebohongan. Damar menyalakan mesin mobil. Untuk pertama kalinya, dia tidak membantahku. Dia mulai percaya padaku. Hari-hari berikutnya adalah masa transisi yang berat. Sesuai janjiku, aku tidak membuang semua obat itu sekaligus. Damar masih menyeduhkan teh di malam hari, tapi dengan dosis yang jauh lebih rendah. Rasanya tidak lagi terlalu pahit, dan aku tidak lagi langsung pingsan. Aku bisa bangun pagi dengan kepala yang lebih jernih. Tantangan terbesarku bukan obat, tapi langit. Siang itu, aku meminta Bei Surti mengajariku cara memandikan langit. Hati-hati punggungnya, Bu. Instruksi Bei Surti saat aku mengangkat tubuh kurus langit dari kursi roda ke bathtub. Tubuhnya ringan. Terlalu ringan untuk anak usia 5 tahun. Saat aku membasuh kakinya yang mengecil dan tak bertenaga, hatiku teriris perih. Kakinya lunglai, menggantung tanpa daya. Ini hasil perbuatanku. Bekas luka operasi di tulang belakangnya adalah tanda tanganku. Mama kok nangis? Tanya langit sambil memainkan bebek karet. Aku buru-buru menyeka air mata dengan lengan baju yang basah. Nggak apa-apa, sayang. Mama cuma kelilipan sabun. Langit menatapku dengan mata bulatnya yang cerdas. Kaki langit jelek ya, Ma? Pertanyaan itu membuat gerakanku terhenti. Aku menatapnya lurus-lurus. Aku berjanji pada diriku sendiri untuk tidak berbohong lagi. Enggak, sayang. Kaki langit enggak jelek. Kaki langit kuat dengan cara lain. Kata papa, langit jatuh dari tangga waktu bayi. Makanya enggak bisa jalan kayak papa. Aku menelan ludah. Ini momennya. Iya, langit jatuh. Kataku pelan, suaraku bergetar. Maafin mama ya, nak. Waktu itu mama sakit. Mama nggak bisa jagain langit dengan baik. Langit terdiam sebentar, lalu tersenyum lebar hingga matanya menyipit. Nggak apa-apa, Ma. Kan sekarang mama udah sembuh. Langit punya kursi roda balap. Bisa ngebut. Kepolosan dan penerimaannya menghantamku telak. Dia tidak dendam. Dia tidak bertanya siapa yang salah. Dia hanya senang ibunya ada di sini. Selesai mandi, aku membantunya berpakaian. Mengenakan celana pada kaki yang kaku ternyata sulit. Keringat bercucuran di dahiku. Tapi aku menolak bantuan Bei Surti. Aku harus bisa. Ini adalah penebusan dosaku. Setiap kesulitan yang kurasakan saat merawatnya adalah bayaran untuk 5 tahun aku meninggalkannya. Sore harinya, kami duduk di teras paviliun. Langit menggambar di buku sketsanya. Dia menggambar 3 orang lidi. 1 besar, Papa, 1 sedang, Mama, dan 1 kecil di atas roda, Langit. Di atasnya ada matahari besar yang tersenyum. Damar pulang kerja lebih awal. Dia berdiri di pintu gerbang taman, menatap kami dari jauh. Dia tidak langsung mendekat. Mungkin dia takut merusak momen itu. Atau mungkin dia sedang menikmati pemandangan yang selama 5 tahun ini hanya ada dalam mimpi liarnya. Istri dan anaknya, bersama, tanpa teriakan, tanpa obat bius, di bawah langit sore yang nyata. Seminggu berlalu. Dosis obatku semakin turun. Pikiranku makin tajam. Dan dengan kejernihan itu, aku menyadari satu hal yang mengganjal. The Pavilion. Paviliun belakang itu nyaman, tapi tetap saja itu adalah penjara yang disamarkan. Langit tidak boleh terlihat oleh tetangga. Dia tidak pernah keluar rumah. Dia homeschooling dengan guru privat yang disumpah untuk tutup mulut. Ini tidak benar. Malam itu, setelah menidurkan Langit di paviliun dan kembali ke rumah utama, aku mencegat Damar di ruang tengah. Mas, kita perlu bicara soal Langit. Damar meletakkan remote TV. Kenapa? Dia sakit? Bukan. Aku mau Langit pindah ke rumah utama. Kamar tamu di bawah bisa kita renovasi jadi kamar anak yang aksesibel buat kursi roda. Wajah Damar berubah tegang. Ketakutan lamanya muncul lagi. Nia, terlalu berisiko. Kalau dia di rumah utama, tamu bisa lihat. Tetangga bisa lihat kalau gordennya terbuka. Orang-orang akan tanya, itu anak siapa? Kok tiba-tiba muncul dan sudah besar? Kenapa lumpuh? Terus kenapa kalau mereka tanya? Suaraku meninggi. Kita jawab jujur. Itu anak kita.
Dia lumpuh karena kecelakaan. Mereka bakal gali-gali, Nia. Gosip bakal nyebar. Orang-orang bakal tahu soal masa lalu kamu, soal RSJ, soal insiden itu. Reputasi kita, karir aku, mental kamu. Persetan dengan reputasi. Aku membanting majalah ke meja. Kamu lebih peduli omongan tetangga daripada kebahagiaan anakmu sendiri? Langit berhak lihat dunia luar. Mas, dia berhak duduk di ruang tamu, bukan sembunyi di belakang kayak aib keluarga. Damar berdiri, wajahnya merah padam. Aku melindungi kita dari rasa malu. Bukan kita. Tapi kamu, tembakku tepat sasaran. Kamu yang malu punya istri mantan orang gila dan anak cacat. Kamu yang takut citra, keluarga sempurna, kamu hancur. Damar terdiam. Kata-kataku menohok egonya. Dia merosot kembali ke sofa, memijat pelipisnya yang berdenyut. Aku takut, Nia. Sumpah, aku takut, bisiknya. Kalau orang tahu kamu pernah mencelakai anak sendiri, mereka bakal mandang kamu kayak monster. Aku nggak mau kamu terluka lagi. Aku duduk di sebelahnya, merendahkan suaraku. Aku memegang tangannya. Mas, kita nggak bisa hidup dalam ketakutan selamanya. Kalau kita terus sembunyikan langit, dia bakal tumbuh dengan rasa malu. Dia bakal mikir dia itu aib. Kamu mau anak kita merasa begitu? Damar menggeleng pelan. Air mata menetes di pipinya. Pindahkan dia, Mas. Besok, kita hadapi dunia sama-sama. Kalau ada yang tanya, kita bilang langit baru pulang dari perawatan panjang di luar kota. Titik. Nggak ada yang perlu tahu detailnya kecuali kita. Damar menatapku lama. Dia mencari keraguan di mataku, tapi tidak menemukannya. Akhirnya, dia mengangguk. Oke. Besok kita pindahkan dia. Momen itu adalah kemenangan terbesarku. Bukan menang melawan Damar, tapi menang melawan rasa takut kami berdua. Tembok pemisah antara rumah normal dan taman belakang akhirnya runtuh. Sebulan kemudian, rumah kami terasa berbeda. Lebih hidup. Ada ramp, jalur landai, kayu yang dipasang di teras depan agar kursi roda langit bisa naik. Ada mainan berserakan di ruang tamu. Dan yang paling penting, tidak ada lagi rahasia yang terkunci di belakang. Malam ini adalah malam yang istimewa. Dokter Kusuma menyatakan aku sudah stabil sepenuhnya. Dosis obatku sudah mencapai 0. Aku duduk di meja makan. Damar sedang menyeduh teh di dapur. Aroma yang keluar kali ini berbeda. Bukan aroma herbal aneh yang menyengat, tapi aroma Earl Grey yang wangi dan ringan. Damar datang membawa 2 cangkir. Dia meletakkan satu di depanku, lalu duduk di seberangku. Teh biasa, katanya sambil tersenyum tipis. Gula sedikit, tanpa topping rahasia. Aku tertawa kecil. Tawa yang lepas, bukan tawa sandiwara. Aku mengangkat cangkir itu, menghirup aromanya dalam-dalam. Baunya seperti kebebasan. Makasih, Mas. Maafin aku ya, Nia, ucap Damar tiba-tiba. Matanya menatap cangkir tehnya. Aku butuh waktu lama buat sadar kalau caraku salah. Aku hampir kehilangan kamu karena rasa takutku sendiri. Yang penting sekarang kita di sini. Jawabku, kita masih punya banyak PR. Langit butuh terapi fisik. Aku butuh konseling rutin. Kamu juga mungkin butuh bicara sama profesional buat ngatasin trauma kamu sendiri. Iya. Kita perbaiki pelan-pelan. Kami menyesap teh itu dalam diam. Hangat. Menenangkan. Tiba-tiba terdengar suara roda berdecit dari arah kamar bawah. Mama? Papa? Langit muncul dengan kursi rodanya, memakai piyama bermotif superhero. Kok belum bobo, jagoan? Tanya Damar. Haus. Mau minta air? Jawab Langit. Aku segera bangkit, mengambilkan segelas air putih untuknya. Saat Langit meminumnya, aku membelai rambutnya. Dia menatapku dan Damar bergantian. Besok kita jadi ke taman kota, kan? Tanyanya antusias. Jadi dong, jawabku mantap. Besok akan menjadi hari pertama Langit keluar gerbang rumah ini. Hari pertama dia melihat dunia luar. Dan hari pertama dunia luar melihatnya sebagai anakku. Setelah Langit kembali masuk kamar,
Aku membawa sisa bubuk teh herbal, khusus, yang masih tersisa di lemari dapur. Toples kaca berisi bubuk coklat kehijauan yang telah merenggut 5 tahun hidupku. Damar memperhatikanku. Aku berjalan ke wastafel, membuka tutup toples itu, dan menyalakan keran air. Kamu yakin gak mau simpan buat jaga-jaga? Tanya Damar ragu. Kalau kamu susah tidur lagi. Aku menatap Damar, lalu menatap toples itu. Enggak, Mas. Kalau aku susah tidur, kamu cuma perlu peluk aku. Bukan bius aku. Aku menumpahkan seluruh isi toples itu ke lubang pembuangan. Air mengalir deras, membawa bubuk itu pergi, larut ke dalam kegelapan pipa, menuju tempat yang seharusnya, pembuangan. Aku melihat pusaran air itu sampai bersih tak bersisa. Selesai. Mimpi buruk itu sudah hanyut. Aku kembali duduk di samping Damar, menyandarkan kepalaku di bahunya. Kami menatap ke arah taman belakang lewat pintu kaca. Lampu paviliun sudah mati. Gelap, tapi tidak menakutkan lagi. Itu hanya bangunan kosong sekarang. Kehidupan yang sesungguhnya ada di sini, di ruang tengah yang terang benderang ini. Tehnya enak, Mas, bisikku. Besok aku buatkan lagi, jawab Damar sambil mencium puncak kepalaku. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, aku tidur tanpa obat, tanpa pintu terkunci, dan tanpa mimpi buruk. Aku tidur nyenyak karena aku tahu saat aku bangun besok, aku akan tetap ingat siapa diriku, siapa suamiku, dan siapa anakku.